Om, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami warisan anak Jojo. Kasih nyata adalah ketaatan pada firman-Nya. Sebagai murid yang kehidupannya begitu dekat dengan Yesus gurunya, kepergian Yesus benar-benar melahirkan kesedihan, kegelisahan yang begitu sangat dalam kehidupan murid-muridnya. Apalagi Yesus selama ini bukan hanya menjadi guru, tapi juga sahabat yang setia bagi mereka, yang selalu mendampingi mereka dan menyertai mereka, juga menghibur dan menguatkan mereka saat mereka sedih dan gagal serta putus asa dalam hidup mereka. Tidaklah heran kalau kepergian Yesus melahirkan kesedihan yang begitu dalam hidup mereka, sehingga ia menjadi pergumulan murid-muridnya saat itu. Bagaimana hidup tanpa Yesus sebagai guru dan sahabat? Sebagai guru dan sahabat, Yesus memahami benar murid-muridnya. Untuk itulah Yesus menyampaikan beberapa pesan bagi mereka. Pertama, ia ingatkan mereka, apabila mereka mengasihinya, maka mereka harus melakukan perintahnya. Mereka harus patuh dan taat pada perintahnya. Sehingga yang ingin ditegaskan Yesus di sini, ciri khas seorang murid adalah taat dan patuh pada perintah gurunya atau Tuhannya. Apa yang diperintahkan gurunya itulah yang harus dilakukan. Seorang murid tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan gurunya atau Tuhannya. Kedua, kepatuhan dan ketaatan seorang murid kepada guru adalah wujud kasih nyata kepada gurunya. Sehingga kalau seorang murid tidak patuh dan taat pada Tuhannya, maka yang perlu dipertanyakan, apakah dia mengasihi gurunya? Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi perintah dari gurunya? Penginjil Yohanes katakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jelas di sini perintah Tuhan Yesus bagi muridnya juga bagi kita bersama, bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipatuhi, ditaati, dan dilakukan dalam kehidupan. Memang harus kita akui, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi, terutama dari diri kita sendiri dengan segala keinginannya, juga dari orang-orang di sekitar kita dan situasi di sekitar kita yang memiliki daya tarik yang begitu kuat, yang mampu membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang tidak dikehendaki Tuhan kita. Bagi kita firman Tuhan ingatkan, kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kita dan diam di dalam kita yang akan selalu menuntun, menolong kita dan memampukan kita untuk dapat berkata tidak kepada segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kita. Masalahnya sekarang, maukah kita memberi dan membuka diri dan hati kita untuk dipimpin oleh rohnya? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.